Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Zainal Mufid dari kelas S1 PJJ Informatika 4902. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran, kitab tanpa keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini dibuktikan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran artinya bacaan. Secara istilah, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Ini dibuktikan dengan ayat-ayat Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 203, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula tabaitaha Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi hadza basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun, yang artinya jika engkau Nabi Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 203. Dari statement, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Artinya, ada beberapa orang-orang kafir itu mengatakan mengapa secara tidak langsung mengatakan bahwa Al-Quran buatan orang Arab. Kali ini kita membahasnya. Al-Quran bukan buatan orang Arab. Yang ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Hud ayat 13. Am yaquluna naftaroh Qul fa'tu bi asyri syuwari rim mislihi muftariyati wad'u wa manistaro manistaro tum min dunillahi in kuntum shodiqin. Maka apakah mereka mengatakan dia Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran itu? Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup mengundangnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, atau bahkan bukan buatan manusia. Hal ini selaras dengan yang sebelumnya, slide sebelumnya, yaitu sesungguhnya aku tidak akan mengikuti apa yang diwahyukan Tuhan. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini menjadi bukti-bukti yang nyata dan petunjuk Tuhanku. Dan ini
Allah jika benar itu buatan manusia, Allah menantang kepada manusia, buatlah 10 surat yang sama dengan Al-Quran, tetapi para manusia-manusia tersebut tidak dapat membuatnya. Dalam firman Allah yang lain dikatakan bahwa kulla in kulla in kulla inij tama'a tama'atil ingasu wal jinnu ayyatu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani nila ya'tu nabi mislihi walau kana ya naba'duhum li ba'din dhahira, yang artinya katakanlah sesungguhnya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya sekalipun mereka membantu satu sama lain. Ini Quran surat Al-Isra ayat 88. Ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia ataupun orang-orang Arab. Mereka disuruh buat saja tidak mampu. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dalam ayat lain menjelaskan tentang am yaquluna naftaroh qul fatu bisuratim mislihi wad'u anistata'tum min dunillahi in kuntum shodiqin. Artinya, bahkan apakah pantas mereka mengatakan, dia, Nabi Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah Nabi Muhammad, kalau demikian, buatlah satu surat yang semisal dengannya, dan ajaklah siapa yang dapat kamu ajak selain Allah untuk menolongmu jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Yunus ayat 38. Ini menjelaskan bahwa yang pada surat Quran surat Hud ayat 13 Allah meminta 10 surat dan manusia tidak dapat membuatnya. Kali ini Allah berfirman kembali dengan menantang manusia untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan ajaklah siapa yang dapat kamu ajak selain Allah untuk menolongmu. Para manusia tidak dapat melakukan itu. Artinya, Al-Quran tersebut merupakan firman yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, bukan buatan dari pada manusia. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.